Halo semua, perkenalkan aku Erik Febrian Saragi, mahasiswa PPG Calon Guru 2024. Di video kali ini kita akan membahas topik yang menarik seputar filosofi pendidikan Indonesia. Dan video ini merupakan syarat untuk ujian akhir semester FPI. Nah, topik kita kali ini adalah Pancasila sebagai pondasi pendidikan Indonesia. Yang ini merupakan topik yang sangat menarik untuk kita renungkan bersama dan kita bahas bersama. Terutama bagi saya sendiri yang saat ini sedang mengikuti program pendidikan guru atau calon guru 2024 di Universitas HKBP Nomensen. Nah, dalam perjalanan saya belajar ketika saya masih menjadi siswa dan sampai saat ini saya menjadi seorang calon guru, nilai-nilai Pancasila itu seringkali sebenarnya terasa relevan di sekeliling kita. Namun, sering sekali kita tidak menyadarinya. Nah, melalui mata kuliah filosofi pendidikan Indonesia ini, saya semakin menyadari bahwasanya Pancasila tidak hanya menjadi pedoman dalam hidup bermasyarakat saja, tetapi juga dalam pembelajaran di kelas. Pengalaman ini memberikan banyak sekali wawasan tentang bagaimana menciptakan proses pembelajaran yang ideal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ketika saya masih bersekolah, jujur saja, gak semua pembelajaran yang saya alami itu mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Ada momen-momen ketika pembelajaran ini terasa sangat kaku dan fokus hanya pada hasil akhir saja. Bahkan ada momen-momen di mana guru itu mengabaikan rasa keadilan di antara siswanya. Misalnya aja nih, saya pernah merasa kurang dihargain karena pendapat saya itu terlalu detail atau berbeda sendirilah sama teman-teman yang lainnya, dimana dalam situasi itu rasanya guru itu lebih berpihak pada siswa yang pendapatnya itu sesuai dengan jawaban umum. Sebenarnya nggak hanya waktu sekolah aja sih, ketika kuliah juga seperti itu. Nah, jadi pengalaman seperti ini sebenarnya membuat saya bertanya-tanya ya, bukankah seharusnya pembelajaran itu menghargai pendapat setiap individu seperti yang tercantum pada sila kedua Pancasila tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ada juga sih momen-momen yang baik yang menjadi inspirasi saya menjadi seorang calon guru. Saya masih ingat ketika pembelajaran bahasa Inggris. Seorang guru ini merupakan guru yang sangat terbaik di sekolah saya. Jadi dia itu selalu memastikan bahwa setiap siswa itu memiliki kesempatan yang sama, terutama dalam speaking English atau berbicara dalam bahasa Inggris. Jadi dia itu lebih menggunakan metode diskusi yang mengedepankan kerjasama dan rasa hormat di antara siswa. Jadi kita tuh nggak bisa ada yang merasa lebih pintar dan lebih bodoh gitu kan, atau lebih kurang pintar lah, lebih lemah. Jadi semua itu diberi ruang untuk belajar bersama. Nah, cara mengajarnya juga sangat unik sebenarnya dan sangat mencerminkan sila ketiga Pancasila, yaitu persatuan Indonesia. Karena dia itu benar-benar menanamkan semangat gotong royong. Yang namanya diskusi ya. Kalau diskusi kan berarti gotong royong ya. Nah, pengalaman ini juga mengajarkan saya bahwa pembelajaran yang ideal itu bukan hanya soal menyampaikan materi saja, tapi juga menciptakan suasana belajar yang inklusif dan penuh rasa hormat. Dan ini sangat penting banget sih sebagai calon guru untuk diterapkan di dalam kelas, apalagi dalam kelasnya itu merupakan kelas yang heterogen. Nah, dari kasus tersebut saya mulai mencari tahu ya, atau ingin tahu sekali pembelajaran dan bagaimana yang baik untuk karakter siswa yang berbeda-beda, sehingga saya memutuskan untuk mengikuti program pendidikan guru atau PPG Calon Guru 2024. Nah, saat saya mengikuti PPG, saya mendapat banyak pemahaman baru nih yang memperkuat pandangan saya tentang bagaimana pembelajaran itu harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Jadi salah satu pengalaman yang berkesan bagi saya itu adalah ketika kami ini mahasiswa PPG diminta untuk membuat sebuah modul ajar yang berbasis nilai-nilai karakter, karena kurikulum sekarang udah berbeda ya, kurikulum merdeka. Jadi dalam proses ini saya belajar bahwa nilai-nilai seperti kayak keadilan, kemanusiaan, kebersamaan itu bisa dimasukkan dalam pembelajaran. Atau kalau kita lihat di modul ajar itu ada profil Pancasila.
Nah, nggak peduli sih apapun mata pelajarannya itu harus dimasukkan. Misalnya saat merancang pembelajaran topik descriptive text dalam bahasa Inggris ya. Nah, saya mau coba mengintegrasikan nilai-nilai kemanusiaan itu dengan meminta siswa mendeskripsikan teman sebangkunya. Dan sebenarnya ini hal yang umum ya, kalau deskripsi itu mendeskripsikan temannya. Tapi saya meminta mereka untuk mencari hal-hal positif apa yang bisa mereka deskripsikan nih dari teman mereka. Jadi tujuannya adalah melatih siswa untuk saling menghargai dan melihat hal-hal positif apa yang bisa mereka dapat dari orang lain sesuai dengan sila kedua Pancasila. Mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia ini juga membantu saya sih memahami konsep Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang memerdekakan. Nah, prinsip ini sangat selaras dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila pertama ketuhanan yang Maha Esa dan sila kelima keadilan sosial. Nah, filosofi ini mengajarkan kita bahwa pembelajaran itu harus memberikan ruang bagi siswa untuk menjadi diri mereka sendiri, menghargai perbedaan, dan mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang. Jadi, dalam prakteknya, saya pernah mencoba konsep ini, menerapkan konsep ini saat mengajar di PPL 1. Nah, jadi saya memberikan aktivitas diferensiasi di dalam sebuah ruangan kelas. Kebetulan saya kemarin PPL di SMK Negeri 10 di kelas 10 DKV 1. Nah, jadi di mana siswa itu bisa memilih pembelajaran sesuai dengan gaya mereka gitu. Jadi, saya memilih mereka untuk belajar secara berkelompok atau individu, atau juga saya menyuruh mereka bisa memilih mereka mau belajar melalui audio kah, visual kah, kinestetik, atau textbook. Nah, sehingga semua siswa itu merasa dihargai dan diberi keadilan ya dalam proses pembelajaran. Tapi sebenarnya dalam prosesnya itu nggak semudah yang dibayangkan atau yang diharapkan. Selain itu, selama PPG sendiri, saya sering sekali diskusi dengan teman-teman ya di kelas dan juga dosen-dosen di ruangan kelas, dan ini merupakan pengalaman yang sangat berharga. Jadi kami sering membahas tentang tantangan apa saja sih yang kami dapatkan selama PPL dan dalam menerapkan pembelajaran yang mencerminkan Pancasila ini gitu. Seperti bagaimana memastikan semua siswa mendapat perhatian yang sama, terutama di kelas yang heterogen. Jadi dalam diskusi ini, saya belajar bahwa implementasi Pancasila dalam pembelajaran itu tidak hanya tugas guru saja ya, tetapi juga tugas orang tua, kemudian masyarakat atau lingkungan sekitar. Itu harus terlibat dalam menciptakan atau menerapkan konsep ini. Misalnya, ada teman saya bercerita kemarin tentang kegiatan belajar berbasis proyek nih di sekolahnya. Jadi siswa itu diajak, kalau nggak salah ya, diajak untuk membersihkan lingkungan sekolah sambil belajar tentang pentingnya menjaga lingkungan sekitar. Walaupun ini di luar dari mata pelajaran bahasa Inggris ya, tapi karena masih SMP, ya setidaknya ini juga menjadi pembelajaran bagi siswa. Jadi kita ini nggak hanya relevan dengan disiplin positif, tapi juga mencerminkan nilai gotong royong dan cinta lingkungan yang erat kaitannya dengan Pancasila. Melalui pengalaman-pengalaman ini, saya semakin yakin bahwa pembelajaran sesuai dengan Pancasila adalah pembelajaran yang holistik. Bukan hanya soal menyampaikan materi, tetapi juga bagaimana kita menanamkan nilai-nilai karakter di dalam pembelajaran kita dan menciptakan suasana belajar yang inklusif dan memberdayakan siswa untuk menjadi individu yang berkontribusi bagi masyarakat. Nah, misalnya dalam pembelajaran bahasa Inggris, guru bisa aja mengintegrasikan nilai-nilai keadilan sosial dalam pembelajaran ini, di mana guru bisa menyuruh siswa untuk membantu temannya yang kesulitan dalam menghafal vocabulary atau speaking di depan kelas. Pada akhirnya, pembelajaran yang ideal itu adalah pembelajaran yang membentuk siswa tidak hanya pintar secara akademik, tetapi juga menanamkan karakter sesuai nilai-nilai Pancasila. Jadi filosofi pendidikan Indonesia yang saya pelajarin di PPG telah membuka mata saya dan wawasan saya bahwa
Tugas guru itu adalah menjadi teladan dalam menerapkan nilai-nilai ini di setiap aspek pembelajarannya. Jadi saya berharap ketika nanti menjadi guru, saya bisa menciptakan kelas yang bukan hanya tempat belajar, tetapi juga tempat siswa itu dihargain, diterima, dan diberdayakan untuk menjadi manusia Indonesia yang utuh, seperti yang dicita-citakan oleh Pancasila. Amin. Baik, segitu dulu pembahasan kita kali ini tentang Pancasila sebagai fondasi pendidikan di Indonesia, dan saya harap semua teman-teman bisa merenungkannya dan bisa termotivasi untuk menjadi guru Indonesia yang hebat. Salam Indonesia hebat, guru hebat.